Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas berita yang sedang hangat akhir-akhir ini yang masih berkaitan dengan MUI. Beberapa waktu lalu sudah banyak ya berita-berita mengenai MUI ini, mulai dari penangkapan salah satu anggota fatwa MUI yang terduga jadi anggota teroris, kemudian juga tagar pembubaran MUI, dan sekarang muncul berita kontroversial lagi, yaitu yang berkaitan dengan kebijakan MUI Jakarta yang akan membentuk tim cyber army, ataupun karena di sini namanya cyber army ya, sehingga seolah jelas tujuannya adalah membentuk tim tentara cyber. Nah, kalau berbicara tentang tentara cyber, ya yang namanya tentara arahnya pasti untuk perang. Dan perang di sini itu dengan cara cyber ataupun dunia digital. Lah ini menjadi kontroversial ya, menjadi kontroversial oleh banyak pihak. Ini berita terbaru ya. Ada saya baca dari newsdetik.com yang berjudul kontroversi MUI DKI bentuk cyber army bela ulama dan Anies. Program Majelis Ulama Indonesia MUI DKI Jakarta membentuk tim cyber atau cyber army menjadi kontroversi. Cyber army ini dibentuk MUI DKI untuk melawan buzzer penyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Oke, dari sini saja kita sudah melihat ya gambaran secara luasnya, gambaran kasarnya, bahwa yang pertama terkait dengan apa itu cyber army. Kalau kita melihat MUI ini ulama yang sudah banyak sekali membaca buku, ngaji, sudah banyak mengaji, dan rata-rata usianya bukan orang milenial kan, yang dengan kehidupan cyber itu tidak dididik dari kecil. Sehingga secara garis besar MUI ini ya sangat jarang lah yang memang punya punya keahlian dalam bidang cyber army. Jadi kemungkinan yang terjadi ini kalau seandainya MUI ini tidak memiliki kapasitas dalam cyber army ini ada kemungkinan yang digunakan adalah tim khusus yang menggunakan orang-orang milenial. Artinya bukan dari jajaran MUI yang kemudian nanti akan dibentuk oleh MUI. Ini ada kemungkinan. Karena kalau dari MUI itu sendiri, dari struktur MUI itu sendiri, kayaknya kita jauh lah ya memandang bahwa ulama-ulama yang berperang dalam dunia cyber itu kayaknya terlalu jauh itu. Kadang-kadang untuk mengikuti perkembangan zaman saja kadang-kadang ya sedikit terlambat kan. Karena perkembangan zamannya itu semakin luar biasa. Sehingga ya besar kemungkinan ini yang akan dibawa adalah orang-orang yang memang masih muda digunakan oleh MUI yang arahnya kita juga belum tahu ini, arah karakternya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini kalau kita melihat dari komposisi dari MUI, ini kan sangat multi ya. Sangat multi background. Artinya yang kemudian ketika tim cyber army ini dibentuk, kemudian ulama yang mana yang kemudian akan dibela? Apakah semua ulama akan dibela? Baik itu ulama NU, ulama FPI, ulama Muhammadiyah, ulama HTI.
ulama Persis, apakah semua ulama itu akan dibela oleh tim cyber ini? Ini kan menjadi polemik. Karena kadang-kadang yang ulama FPI pun itu seringkali menyerang ulama NU. Lah ini kalau ada semisal perselisihan pendapat, ini kemudian yang akan dibela yang mana oleh tim cyber? Yang kemudian diproteksi oleh tim cyber ini yang mana? Ini kan terjadi polemik hanya dari struktur kepengurusan MUI itu sendiri. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan pembelaan terhadap Gubernur Anies Baswedan. Ini ini lucu lagi ini. Ya mungkin karena kalau dari analisis dari anggota Dewan fraksi PKB ini katanya pertimbangannya karena kemarin MUI Jakarta kan habis dikasih 10 miliar gitu ya. Sehingga ya perlu untuk ya balas jasa. Tapi ini sangat disayangkan artinya nanti ulama MUI itu sendiri yang tercoreng. MUI itu sendiri yang tercoreng. Karena dunia politik itu berbeda dengan dunia ya berbeda lah. Dunia perpolitik itu beda gitu. Dunia politik itu keras ya. Kalau seandainya tim buzzer tim cyber army ini kemudian akan membela Anies, ya ini muatannya sudah politik gitu. Bukan ranahnya MUI. Bukan ranahnya MUI untuk membela sosok yang kepentingannya itu politik. Apalagi dengan perang wacana dewasa ini, di mana antara yang benar dan yang salah itu tinggal tergantung bagaimana sistemnya. Nah, saya kira kebijakan MUI Jakarta ini ketika ingin membentuk tim cyber ini malah akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dan akan menimbulkan banyak suudzon kepada MUI yang itu akan menurunkan harkat dan martabat MUI itu sendiri. Maka saya kira bukan tempatnya MUI itu memasuki gelanggang cyber army ataupun perang media. Kalau mau membentuk suatu media tanpa arahnya itu bukan ke arah perang yang melawan hoax ataupun melawan buzzer ataupun melawan pengkritik. Oke lah, cukuplah buat website atau cukuplah buat akun Facebook yang itu berisi tentang ya kegiatan-kegiatan MUI ataupun kebijakan-kebijakan MUI atau ya yang berkaitan dengan ke-MUI-an. Tidak perlu sampai sejauh membentuk tim cyber army. Karena efeknya berbeda ya antara kita membuat website atau channel YouTube atau membuat akun Facebook dengan memasuki gelanggang cyber army. Itu beda. Kalau kita menggunakan akun Facebook atau membuat channel YouTube atau membuat website, ya itu sebagai fungsi media kan. Sebagai fungsi media yang berjalan sesuai dengan fungsinya. Ketika itu milik MUI, maka ya dalam koridor MUI. Ketika itu milik media elektronik ataupun politik, ya itu menjadi pembahasan perpolitikan gitu. Tapi kalau sudah masuk cyber army, ini arahnya sudah perang media. Kalau berbicara tentang perang, ini pasti ada musuh. Gak mungkin yang namanya perang itu nggak ada musuh. Ini pasti ada musuh. Dan ketika berperang, ini pasti menggunakan taktik dan strategi.
Yang kadang-kadang strategi itu ya kadang bermoral, kadang juga tidak bermoral, gitu. Nah, kalau apa, kalau sekiranya MUI itu merasa pede bahwa ya siaplah untuk adu strategi itu ya, siaplah untuk adu taktik gitu. Ini pun nanti akan menimbulkan persoalan gitu. Itu seandainya siap, tapi kalau seandainya tidak siap, karena MUI ini baru memasuki gelanggang perang cyber army, ya secara otomatis masih newbie kan, masih masih pemain baru kan. Yang kalau berbicara tentang taktik dan strategi itu tidak seluas orang-orang yang sudah terbiasa dengan cyber army. Nah, kalau seandainya itu kalah, kalah dalam strategi dan taktik, ini kan hanya memalukan ini. Padahal yang selalu dibawa-bawa oleh MUI itu adalah katanya menjaga kebenaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita itu menjaga kebenaran. Itu yang katanya dijadikan alasan oleh MUI untuk membentuk cyber army ini. Nah, kalau kalau dalam perang media kalah strateginya, kalah kontennya. Ini kan ya gimana juga ya, yang katanya benar tapi kok kalah gitu. Makanya saya kira ya tidak etis lah, tidak etis kalau MUI itu arahnya kepada cyber army. Ya oke lah kalau mau untuk pengembangan media, ya normal-normal saja. Itu semua organisasi juga sama. Mereka juga punya media, tapi arahnya bukan untuk cyber army. Arahnya bukan untuk cyber army. Arahnya sebagai ya apa adanya gitu. Tidak perlu, wah ini gini 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 gini, oh, tidak perlu apalagi dalam muatan politik kan. Ini kan ya terlihat terlihat cukup jelas ya, banyak muatan politik yang ada di sini. Karena ada kata-kata bahwa selain membela ulama, ini juga membela Gubernur Anies Baswedan. Gubernur itu jabatan politik. Yang pertama itu membela ulama itu juga sudah jadi persoalan, ulama yang mana yang nanti akan didukung oleh cyber army sudah menjadi persoalan. Ini satu lagi Anies Baswedan, ini artinya politik. Ini persoalan baru, berarti ada banyak persoalan di sini. Maka saya kira ya sekali lagi ini tidak etis lah. MUI ketika mau terjun dalam cyber army. Ya cukuplah buat channel YouTube, kemudian membangun website yang sehat, kemudian juga mengaktifkan akun Facebook yang juga sehat, yang arahnya untuk tujuan-tujuan MUI, yang untuk ya menjaga perdamaian, untuk menjaga kedamaian masyarakat agar masyarakat ini apa namanya ya tidak selalu terombang-ambing, ya dengan cara-cara yang baik gitu. Kalau kalau itu oke lah, dan itu arahnya bukan untuk perang media gitu. Yang perlu digarisbawahi bahwa Islam itu ya perlu untuk mengayomi semua kalangan. Itu kalau seandainya ada buzzer-buzzer yang menyebarkan berita hoax, ya cukuplah diklarifikasi dan itu juga ya perlu tetap diayomi gitu, tetap perlu diluruskan, cukup diluruskan saja gitu. Karena baik itu dari kenegaraan maupun maupun dari parpol itu punya tim-tim tersendiri, punya pasukan-pasukannya sendiri. Nah, MUI nggak perlulah buat ruwet di situ itu. Ya sekali lagi posisikanlah diri MUI itu pada posisinya masing-masing. Gitu. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Semoga saja MUI bisa lebih bijak lagi dalam membuat kebijakannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.